Sebagai bangsa yang sudah merdeka 79 tahun, mari tanggalkan dan tinggalkan ketiga istilah ini. Jika kita mau rukun, damai dan sejahtera, yakni pertama, kafir dan non-kafir. Kedua, mayoritas dan minoritas. Ketiga, pribumi dan non-pribumi. Ketiga istilah ini, ketiga istilah ini kita tidak tanggalkan dan tinggalkan dan terus berlanjut, maka ada diskriminasi, perpecahan di antara kita. Soal yang pertama yakni tentang kafir dan non-kafir. Jangan pernah sebagai orang tua mendoktrin anak-anak dan cucu kita mengatakan bahwa mereka kafir, tidak masuk surga, tetapi masuk neraka. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara agama atau negara sekuler. Sudahkah kita orang tua dan tokoh agama mengetahui dan memahami pengertian secara komprehensif apa itu etimologi kata kafir dan non-kafir? Jangan hanya ikut-ikutan dong. Mari berpikir kritis dan cerdas. Kalau kita katakan dan vonis mereka di luar kita masuk neraka, pertanyaan kritis saya adalah, sejak kapan Anda, saudara, diangkat sebagai hakim, menentukan orang lain masuk neraka, kamu masuk surga? Tidakkah hal yang menentukan siapa yang masuk surga dan masuk neraka adalah hak prerogatif Tuhan itu sendiri? Jangan sok tahu dan sok hebatlah memvonis dan menghakimi orang lain siapa yang masuk neraka atau siapa yang masuk surga. Jangan pernah urusi campuri yang bukan urusanmu. Itu perboden kawan. Jangan pernah membenarkan kebiasaan, tetapi mari membiasakan yang benar. Hal yang kedua, yakni istilah mayoritas dan minoritas. Tidak ada undang-undang atau peraturan yang melegalkan hal ini. Jangan ada kesombongan dan keegoisan bahwa kami mayoritas loh. Harus tahu diri yang minoritas. Misalnya dikatakan lagi, di daerah ini tidak boleh membangun rumah ibadah karena kami mayoritas di tempat ini. Pertanyaan saya adalah, tidak ada undang-undang atau peraturan pengkaplingan satu wilayah untuk agama tertentu. Dan yang lain tidak boleh bangun rumah ibadahnya di sana. Dari mana hakmu mengatakan hal itu, kawan? Saudara masih berpikir sempit dan dangkal. Perlu dipelajari wawasan nasionalisme. Mari lebih belajar dan berpikir nasionalis. Bahkan mendunia atau mengglobal. Benar bahwa saudara sepupuku di Indonesia lebih banyak jumlahnya dari kami. Saya mau buka wawasan berpikir kita lebih luas dan lebih dalam. Bahwa penduduk dunia sekarang pada tanggal 26 September 2023 dari World Matter PBB, bahwa penduduk dunia sekitar 8 miliar. Saudara sepupuku, hanya 1,8 M. Berarti jumlah penduduk yang lain
yang bukan seiman dengan saudara sepupuku, bukan? Kalau tingkat dunia, apakah saudaraku masih mayoritas atau sudah minoritas? Kalau kita pinjam istilah ini, walaupun saya tidak setuju, tidak suka pakai istilah ini. Karena istilah ini mengkotak-kotakkan kita ke ruang yang lebih sempit. Sisi yang lain, apakah pembayar pajak khusus di Indonesia, saudaraku yang terhormat, masih lebih banyak, lebih mayoritas? Mari berpikir lebih inklusiflah, bukan eksklusif. Apalagi sudah merdeka 79 tahun. Era digital atau teknologi canggih ini, kita boleh belajar lebih luas dan lebih dalam. Jangan berpikir seperti katak di bawah tempurung. Jangan seperti itu kawanku, sahabatku, saudaraku. Istilah yang ketiga, yakni pribumi dan non-pribumi. Siapa di antara kita yang pribumi dan non-pribumi? Istilah ini semakin membuat jurang pemisah yang lebih dalam di antara kita. Apalagi sudah menyangkut mau pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Apalagi dimasukkan lagi istilah putra daerah dan non daerah. Dan lebih rumit lagi, apalagi disulut lagi soal perbedaan agama. Bagi saya, bagi kami, untuk menjadi kepala daerah tidak pernah memandang soal pribumi dan non-pribumi. Anak daerah dan di luar daerah tidak pernah mempersoalkan agamanya. Tetapi yang kami butuhkan apa dan bagaimana komitmennya untuk memajukan daerah itu nantinya. Dengan melihat rekam jejak atau track recordnya. Dalam kemerdekaan yang ke-79 ini, sudah saatnya menurut saya meninggalkan dan menanggalkan ketiga istilah tadi, yakni kafir non-kafir, mayoritas minoritas, pribumi non-pribumi. Salam cerdas dan salam kebangsaan dari Bang Jaheno Saragih. Merdeka. Terima kasih.